Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mabar di Bekasi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Ya, semoga intinya hari ini kabar kita insya Allah baik. Yang tidak baik semoga dibaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik. Oke, sebelum Ustadz mulai hari ini, insya Allah kita sudah berada di jalan yang diridhai Allah, ya, jalan menuju surga. Maksudnya apa? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Itu satu keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ya, jadi semoga kita digolongkan oleh Allah kepada orang-orang yang berjalan di jalan untuk menuntut ilmu. Baik. Hari ini ada yang tahu kita mau belajar mengenai apa? Ada yang sudah buka buku? Indahnya saling menghormati. Ya, betul Kak Kansa. Indahnya saling menghormati. Di dalam materi indahnya saling menghormati itu, hari ini kita akan membahas satu surah, ya, satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun, ya betul, surah Al-Kafirun. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai surah Al-Kafirun, ya. Baik. Hari ini kita akan belajar mengenai indahnya saling menghormati, ya. Hari ini pembahasan Al-Quran surah Al-Kafirun, ya. Nah, mungkin sebelum kita mulai, Ustadz akan sampaikan dulu apa saja yang akan kita pelajari, ya. Di sini surah Al-Kafirun adalah surat ke-109, ya, dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 6 ayat dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan semasa Rasulullah berada di Mekah. Nah, pembelajaran kita hari ini menyangkut materi pembelajaran kita. Yang pertama adalah asbabun nuzul. Jadi kita nanti akan belajar mengenai asbabun nuzulnya. Apa itu asbabun nuzul? Ada yang tahu? Kakak Aisyah? Diturunkannya sebab Al-Quran. Diturunkannya suatu ayat. Ya. Asbabun nuzul itu adalah sebab diturunkannya suatu ayat atau surah. Terus yang kedua, yaitu mengenai cara baca dan tajwid. Nanti kita akan menyinggung sedikit mengenai cara baca dan tajwid, ya. Terus selanjutnya arti dan kandungannya. Jadi ada 3 pembahasan mengenai Quran surah Al-Kafirun. Yang pertama asbabun nuzul, yang kedua cara baca dan tajwid, yang ketiga adalah arti dan kandungan, ya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, asbabun nuzul. Nah, apa asbabun nuzul? Quran ini diturunkan, surah ini diturunkan, ya. Nah, dalam suatu riwayat itu dikemukakan bahwa kaum Quraisy, orang-orang Quraisy itu berusaha mempengaruhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menawarkan kekayaan agar beliau menjadi seorang yang paling kaya di Mekah. Terus ada juga yang akan dikawinkan dengan wanita yang beliau kehendaki. Terserah Rasulullah milih yang mana, nanti akan dinikahkan. Tapi usahanya ini disampaikan dengan berkata,
Inilah yang kami sediakan bagimu, hai Muhammad, dengan syarat agar engkau jangan memaki-maki Tuhan kami dan menjelekkannya, atau sembahlah Tuhan-Tuhan kami selama setahun. Jadi orang Quraisy itu menawarkan kepada Rasulullah untuk dijadikan orang paling kaya di Mekah, untuk dinikahkan dengan wanita-wanita yang beliau kehendaki. Terserah istri orang kah ataupun nanti yang masih belum menikah, semuanya boleh, terserah Rasulullah pilih yang mana akan dinikahkan. Nah, tapi dengan syarat, yaitu Rasulullah tidak boleh memaki-maki Tuhan mereka, memaki-maki berhala, dan juga menjelekkannya. Terus juga supaya menyembah berhala selama 1 tahun. Itu permintaan dari kaum Quraisy. Nah, kemudian Nabi SAW menjawab, aku akan menunggu wahyu dari Tuhanku. Jadi dalam setiap kesempatan itu Rasulullah itu tidak serta-merta memberikan jawaban. Kadang Rasulullah menunggu wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat lagi yang lain, itu dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-Asih bin Wa'il, Al-Aswad bin Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan mereka berkata, hai Muhammad, mari kita bersama menyembah apa yang kami sembah, dan kami akan menyembah apa yang engkau sembah. Dan kita bersekutu dalam segala hal, dan engkaulah pemimpin kami. Maka Allah menurunkan ayat Quran surah Al-Kafirun, ayat 1-6. Dalam riwayat lain juga dikemukakan bahwa kaum kafir Quraisy itu berkata kepada Nabi SAW, sekiranya engkau tidak keberatan mengikuti kami, maksudnya menyembah berhala, selama setahun, kami akan mengikuti agamamu selama setahun pula. Nah, maka turunlah surah Al-Kafirun ayat 1-6 ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tajwid dan cara baca. Cara baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Coba mungkin ada yang tahu di dalam satu ayat ini, Qul ya ayyuhal kafirun. Ada hukum bacaan apa saja di sini? Ada yang tahu? Mungkin bisa angkat tangan. Ini ada Qul ya ayyu. Qul ya. Ini kan panjang ya. Ini disebut apa? Wajib mutasil. Ya, disebut apa? Apa tadi Kak Aisyah? Mad wajib mutasil. Ya, baik. Sambil dibuka bukunya, sebentar, Ustadz nanti share dulu ya. Sambil dibuka bukunya ya, bukunya dibuka. Sambil di situ digaris bawahi sesuai yang Ustadz garis bawah di slide. Jadi ini nanti akan berpengaruh kepada soal-soal yang ada di belakang ya. Soal-soal itu ada hukum bacaannya nanti supaya anak-anak mudah dalam menjawab. Maka digaris bawahi dan ditulis juga hukum bacaannya. Oke ya? Ya. Halaman berapa? Kenapa Kak Evan? Dibuka halaman 2. Halaman 2 yang ini ya. Baik. Itu ya, itu tadi mad wajib mutasil. Baik, ada lagi. Ini al-kafirun. Ada yang tahu? Ini hukum alif lam. Hukumnya adalah izhar qamariyah. Terus ini
Apa hukum ma ini? Matobi'i. Atau BE. Ya, matobi'i ya. Matobi'i itu cuma satu alif ya. Satu alif. Jadi panjangnya ma atau 2 ayunan. Ya, tidak boleh lebih. Kalau nanti la a'budu ma, nah itu sudah salah ya. Jadi tidak boleh panjang-panjang. Baik, itu ya kira-kira. Selanjutnya ini ta'budun. Ada hukum bacaan apa? Ta'budun. Ya, betul. Mat arid li sukun. Mat arid lis sukun. Ya, mat arid sukun itu adalah ketika di akhir ayat atau nanti kita mau wakoh berhenti. Maka ketika di situ ada mat tobi'i terus kita berhenti, maka itu nanti dibaca panjang. Nah, panjangnya di sini ada yang berpendapat boleh 2, boleh 4, boleh 6 ayunan ya. Jadi boleh. Jadi la a'budu ma ta'budun. Itu sudah agak panjang, sudah boleh. La a'budu ma ta'budun. Sudah boleh. La a'budu ma ta'budun. Juga boleh panjangnya ya. Jadi ada 2, 4 atau 6. Arti dan kandungannya ya. Arti dan kandungannya apa? Baik, di sini Ustadz sebutkan artinya dulu. Kul, katakanlah. Ya ayyuha, hai orang-orang al-kafirun, kepada orang-orang kafir. Kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Nah, arti ayat 1 ini adalah katakanlah Muhammad, perintah Allah kepada Nabi Muhammad, hai orang-orang kafir. Nah, ayat ini adalah perintah yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk menjawab tawaran orang kafir yang menawarkan untuk berganti-gantian menyembah Allah dan berhala. Jadi tegas ini diperintahkan oleh Allah. Nah, selanjutnya la a'budu ma ta'budun. La, tidak, a'budu, menyembah aku, ma, apa yang ta'budun, kamu sembah. Jadi ini artinya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini adalah penegasan bahwa Nabi dan umat Islam tidak akan pernah menyembah sesembahan orang kafir. Terus ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Wala, dan tidak pula antum, kalian, abiduna, menyembah ma a'bud, apa yang aku sembah. Artinya adalah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Nah, ayat ini menekankan bahwa orang kafir itu tidak akan pernah sepenuhnya menyembah Allah Subhanahu wa taala karena memang mereka tidak punya iman sama sekali di hatinya. Ayat selanjutnya yaitu wala ana abidum ma abattum, dan tidak pula aku menyembah apa yang kalian sembah. Arti ayat ini adalah dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat ini menekankan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyembah sesembahan orang kafir meskipun sebelum beliau menjadi nabi. Jadi ayat ini menjadi pedoman para ulama bahwa Rasulullah itu sejak dilahirkan hingga beliau diwafatkan itu tidak pernah menyembah berhala. Di sini menekankan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah menyembah sembahan orang kafir atau berhala. Jadi meskipun dari kecil Rasulullah itu berada di Mekah, Rasulullah itu belum pernah sekalipun menyembah berhala. Ayat selanjutnya, wala antum abiduna ma a'bud, dan tidak pula kalian menyembah apa yang aku sembah. Ini sama dengan ayat tadi yang sebelumnya. Selanjutnya pada ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Di sini lakum dinukum, untukmu agamamu, waliyadin, untukku agamaku. Nah, arti ayat ke-6 ini adalah untukmu agamamu dan untukkulah agamaku.
Ayat ini menekankan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menjalani agama masing-masing, baik Nabi maupun orang kafir. Jadi sudah, agamamu silahkan kamu kerjakan, agamaku saat saya kerjakan. Tidak usah kita nanti bertukar saling menyembah. Itu intinya ya. Di zaman sekarang pun juga begitu. Ketika di kalangan kita masyarakat Indonesia itu majemuk. Ada yang beragama Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Maka silakan orang-orang yang memeluk agama itu menjalankan agama masing-masing. Tidak mengajak yang lain. Nah, tidak menjadikan satu juga tidak. Tapi ya sudah, orang Hindu sembahlah dengan cara agamamu. Saya orang Islam akan menyembah Allah dengan cara saya. Intinya itu ya, lakum dinukum wali yadin. Dan ini merupakan salah satu sikap toleransi. Nah, kandungan dalam Quran Surah Al-Kafirun ini yang dapat kita petik pelajaran yaitu kita harus menetapkan hati kita untuk istiqomah dalam iman dan Islam dan tidak tergoyahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus menetapkan keimanan kita. Tuhan kita itu Allah, yang hak disembah itu Allah, tidak boleh ada yang lain. Dan di sini memurnikan ibadah kita untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya ikhlas dalam menyembah Allah. Jadi ketika menyembah itu harus dengan memurnikan ibadah. Tidak boleh menyembah dengan niat yang lain. Kita sholat menghadap Allah dengan niat supaya dipuji oleh guru, dipuji orang tua. Itu juga tidak boleh. Yang kedua adalah toleransi. Ya, tadi setelah memurnikan iman dan juga ibadah, maka yang kedua adalah toleransi yang dapat kita petik ya. Dalam kamus bahasa Indonesia, toleran itu berarti sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa, yaitu menghargai, membiarkan, atau membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan yang berbeda dengan pendirian sendiri. Jadi itu ya, toleransi itu tidak menyangkut masalah agama saja. Di situ pendirian orang, pendapat orang, pandangan orang, kepercayaan orang, kebiasaan dan lain sebagainya. Ya, itu adalah tenggang rasa, menghargai perbedaan. Itulah toleransi. Ya, toleransi antar umat beragama adalah meyakini bahwa seseorang berhak menjalankan agamanya, sebagaimana orang lain berhak menjalankan agamanya pula. Jadi toleransi antar umat beragama itu setiap manusia mempunyai hak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Dalam kehidupan bermasyarakat, toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat, toleransi itu diperbolehkan untuk saling bekerja sama. Orang Islam bekerja sama dengan orang Kristen untuk membantu korban bencana alam. Boleh. Orang Kristen, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha bekerja sama untuk membangun jembatan. Boleh. Untuk membersihkan lingkungan, kerja bakti. Boleh. Ya. Jadi itu diperbolehkan. Ini contoh toleransi. Ya, contoh toleransi menghormati pendapat orang lain. Itu contoh toleransi juga. Tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Nah, jadi kalau kalian nanti mengganggu orang yang sedang beribadah, berarti kalian tidak toleran. Contohnya, temannya sholat diganggu, diketawa-ketawain, itu tidak boleh ya. Itu bukan contoh toleransi. Terus tidak bermusuhan meski berbeda suku, ras, dan agama. Ya, jadi tidak bermusuhan ya. Terus mempersilahkan teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadah. Ya, itu contoh toleransi. Baik, mungkin itu saja pembahasan kita hari ini. Mari kita jaga negeri kita dengan toleransi. Jadi terima kasih. Ya, jadi toleransi kita kepada orang lain, umat lain, maka itu akan mengakibatkan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, dan damai. Ya, baik, mungkin itu saja.
Ada yang mau ditanyakan? Mungkin anak-anak? Tidak ada, Ustaz. Ada dong, masa tidak ada pertanyaan? Ini masih ada 6 menit sebelum kita tutup. Ada pertanyaan? Ya, Kak Wildan, ini mau disampaikan? Kenapa Nabi Muhammad tadi tiba-tiba langsung ada kayak pertukaran gitu? Pertukaran? Enggak. Tadi itu asbabun nuzulnya adalah Rasulullah itu didatangi orang kafir dan ditawarkan untuk saling menyembah. Tapi di situ Allah memerintahkan dengan menurunkan surah Al-Kafirun untuk menolak tawaran tersebut. Dan Rasulullah itu tidak pernah menyembah berhala sekalipun, ya, sejak beliau dilahirkan. Itu penegasannya dalam surah Al-Kafirun tadi, ya. Ada yang lain? Kalau tidak ada, karena 2 menit lagi kalian masuk pembelajaran TIK, mungkin kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Untuk hari ini Ustadz tidak memberi tugas, tapi sudah boleh terus mengerjakan soal-soal di halaman 7, 8, 9, 10 sudah boleh mulai dikerjakan. Silahkan dikerjakan ya. Kalau ada waktu. Itu nggak usah dikumpulin, Ustaz. Enggak, belum minta dikumpulkan karena Ustadz belum berikan tugas. Tapi sudah boleh mengerjakan. Maksudnya boleh, kalau kalian ada waktu senggang, sudah boleh dikerjakan. Tapi Ustadz Jadi belum nanti memberikan tinggal tugas. ngirim pas Ya, waktunya. betul. Nanti ketika Ustadz, tugas hari ini adalah menulis Quran Surah Al-Kafir. Oh, kalian sudah selesai, tinggal kirim saja fotonya. Secret, sudah selesai. Gitu loh maksudnya ya. Baik, ini sudah 11:29, sebentar lagi masuk ke TIK, Ustadz akhir ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi besok ya. Baik, Ustadz langsung akhiri ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.